mewujudkan syarat dari cinta tersebut. Ya sebenarnya pada dasarnya setiap cerita itu punya ketertarikannya sendiri masing-masing. Setiap genre cerita itu juga punya daya tariknya sendiri. Cuman memang kalau dibilang kenapa sampai akhirnya si Vero ini juga mau untuk memerankan sosok Welly di sinetron 9 bulan, karena pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dan juga oleh WeTV ataupun Verona sendiri dikemas dalam bentuk yang ringan, komedi, dan juga dramanya juga dapat gitu. Karena kalau dari Vero pribadi sebenarnya peran komedi itu adalah peran yang nggak gampang, itu susah. Karena kita membuat orang takut, kita membuat orang kesel itu cukup mudah. Kita tinggal marah-marah aja atau teriak-teriak kayak that's it, selesai, orang ngerti kita marah. Cuman kalau komedi, mungkin dengan setiap scene atau setiap adegan yang kita lakukan, orang mungkin hanya cuma senyum, ada orang ketawa, ada orang yang kayak sampai ngakak sampai kayak gitu loh. Nah itu tantangannya. Itu tantangan bagaimana kita yang aktor, yang biasa bermain drama, kita harus memerankan peran yang bergenre komedi. Ini tuh masa depannya sinetron, masa depan industri kita, baik itu drama, religi, komedi, apapun itu yang berbau sinetron, ini tuh masa depannya gitu. Karena selain orang bisa nonton kapanpun, tidak terbatas oleh jam waktu, mereka bisa nonton dimanapun. Lagi di jalan pulang nunggu macet, lagi di rumah lagi bete, atau mungkin lagi di rumah galau, ya kan? Kita kan nggak pernah tahu waktu orang-orang itu kan. Nah dengan adanya konsep sinetron ini yang lebih memiliki waktu yang cukup, diberikan waktu untuk prosesnya bisa lebih dimatengin lagi, itu kalau aku sendiri bilangnya ya seneng lah menjadi awal mula gebrakan dari sejarah industri persinetronan Indonesia atau perfilman, bahkan mungkin seperti itu. Ada beberapa hal juga yang kita harus lihat dari industri TV kita yang udah berjalan sekian puluh tahun. Gitu. Karena pasti mereka pun sudah punya data, mereka udah punya analisis sendiri terhadap satu tayangan yang berhasil. Nah, cuman mungkin memang kita ini kan industri seni. Nah, kadang-kadang seni itu tidak bisa dinilai dari 1 sampai 10. Seni itu hanya bisa dinilai dari orang suka atau tidak suka, orang like or dislike. Nah, keberhasilan kita ketika penonton itu bisa suka, cinta, dan terima produk kita atau sinetron kita atau film kita, dan banyak yang nonton, banyak yang respon dan menjadi bahan omongan di masyarakat. Sebenarnya kan salah satu ukuran patokannya kan seperti itu. Gitu. Jadi kalau mau dibilang perbedaannya ya pasti dari segi prosesnya. Aku pernah ngalamin sinetron yang kita siang ini syuting, malam itu tayang. Nah dari situ kan sudah terlihat memang kejar tayang. Nah memang kekurangan atau kelemahan dari sistem kejar tayang itu adalah kita mau nggak mau harus mau. Kita siap nggak siap harus siap. Dan mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang istilahnya bisa dibikin lebih bagus dan lebih panjang lagi, tapi karena segala sesuatu sudah mentok, segala sesuatu sudah dicoba, akhirnya sinetron itu akan tamat ketika orang bosen. Sinetron itu akan tamat ketika orang udah nggak nonton lagi. Jalan ceritanya sudah tidak jelas, adegannya diulang-ulang itu melulu. Nah, kalau dari sisi aktornya sendiri, takutnya setelah itu, ketika penonton bosan dari sisi aktor ya, ketika dia menjalani satu proyek yang baru, penonton masih bosan. Beda dengan series yang misalnya terbatas, taruhlah 15 episode, 20 episode, atau 30 episode. Setelah 30 episode itu, ceritanya mungkin ngegantung, dan orang bakal kangen gitu loh. Nah, dari proses yang bisa kita lihat ini sendiri, karena kebetulan kita aktor yang ada di lapangan beserta dengan sutradara dan tim yang lainnya, kita di lapangan itu bisa mengemas, kita bisa mengeksekusi setiap adegan itu dengan maksimal. Kadang-kadang kita kan visual, kadang-kadang kita menunjukkan adegan misalnya di stasiun rel kereta api.
kita bisa kasih lihat keretanya jalan pakai drone. Kita bisa kasih lihat bener-bener ketika keriuhan orang-orang di stasiun kereta seperti apa. Nah, itulah yang mungkin agak susah kalau misalnya segala sesuatu sudah berbicara kejar tayang gitu. Walaupun kalau balik yang tadi aku bilang, industri TV yang sudah berpuluh-puluh tahun ini, mereka udah punya formulanya juga yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Karena mereka sangat-sangat mengerti dengan yang namanya mereka kan dinilai dari MBM, minute by minute. Jadi minute by minute TV itu dihitung. Berarti mereka nggak boleh menciptakan satu adegan yang dragging atau yang bosen. Nah itu yang harus sebenarnya dipelajari juga oleh OTT, yang mereka punya banyak waktu. Karena aku juga sebagai penonton OTT, kadang-kadang ada beberapa project-project yang lama, bosen, aduh skip deh. Nah gitu loh. Nah ini adalah sebenarnya kesempatan buat kita semua dan juga baik dari PH ataupun dari pihak OTT itu sendiri untuk menganalisa sebenarnya untuk menciptakan satu program, satu produk, satu konten yang menarik dan engagement tinggi itu seperti apa sih gitu. Ya balik lagi, kalau mau berbicara perasaan, kita sebagai aktor yang diberikan skrip, diberikan peran, memang yang hanya bisa kita lakukan adalah memaksimalkan segala sesuatu di lapangan dengan segala sesuatu tantangannya, dengan segala sesuatu keterbatasan. Nah, cuman kan yang akan menilai pada akhirnya adalah penonton di rumah gitu. Jadi memang kalau dari aku pribadi, kita sudah bersyukur kita menyelesaikan dan kita puas dengan cerita dan dari peran dan dari tayangan hasil editing terakhir menjadi satu tayangan yang tayang di WeTV, kita sendiri udah puas sebenarnya. Kita udah bangga dengan nih loh karya kita. Gitu. Ini karya kita dan menurut kita juga itu lucu. Balik lagi kayak yang tadi aku bilang, kita masuk ke satu restoran kan beda-beda. Ada yang mungkin suka ayam, ada yang mungkin suka rendang, ada yang mungkin sukanya ikan gitu. Tinggal bagaimana memang setiap OTT atau ya makanya tadi kan aku juga udah sempat bilang WeTV ini akan menjadi TV masa depan. Dia harus memiliki beberapa atau berbagai jenis genre tayangan untuk membuat engagementnya lebih tinggi lagi gitu loh. Karena kan ya kalau misalnya kita mau nonton dalam satu OTT kayak contoh YouTube atau Netflix, itu kan pasti kita butuh banyak option. Kadang kita mood lagi pengen nonton drama nih, lagi pengen nonton action, atau mungkin bahkan kita lagi pengen nonton documentary. Mungkin karena karir aku juga cukup mengawali karir dengan acting. Jadi bisa dibilang bertahun-tahun acting itu ketika kita berhenti acting atau kemarin aku sempat ngejalanin pekerjaan atau profesi sebagai host, acting tuh ngangenin. Acting tuh bisa dibilang addict gitu loh. Jadi kadang-kadang kita kalau nggak acting, kalau nggak kita kangen, kita butuh mengekspresikan apa yang selama ini kita jalanin gitu. Kayak aku kan udah pernah sinetron 6 tahun non-stop sinetron terus gitu loh. Jadi berakting terus. Walaupun memang orientasi acting aku nggak yang sedalam film atau memang kita mainnya masih, kalau aku pribadi masih bermain teknis. Cuman kadang-kadang kita pengen aja berakting, berekspresi untuk kesehatan psikologis aku mungkin gitu. Jadi selain duit ya ini adalah karya aku yang selanjutnya. Aku pribadi udah hampir semua ya. Sinetron udah, film udah, host program musik udah, host program adventure udah, reality show udah, bermain dengan teman-teman senior-senior di reality show komedi udah, iklan udah. Cuman mungkin kalau mau dibilang nextnya, ya kalau emang aku bisa menjadi sutradara atau produser, why not gitu kan. Gitu. Mungkin itu nanti gitu. Karena kemarin berbicara dengan sempat ngobrol sama Reza Rahardian pun ketika sharing tentang bagaimana menjadi sutradara, itu adalah satu hal yang penuh dengan tanggung jawab dan ada, apalagi kalau kita dari aktor terus menjadi sutradara atau dari aktor menjadi produser gitu kan, itu mungkin menjadi produser kali ya lebih secara image-nya ya. Karena kalau sutradara itu
karya itu akan sangat-sangat dinilai. Nah itu bisa jadi, bahkan kalau misalnya keberhasilannya bisa jadi bumerang. Kalau nggak bagus bisa dibilang kita karya jelek dan seterusnya akan diragukan. Tapi kalau dia once dia berhasil itu akan menjadi sesuatu yang besar gitu. To be honest, aku pengen, karena aku kan di lapangan ya selama ini ya. To be honest, aku pengen kru semuanya itu sejahtera gitu. Karena kadang-kadang ya memang sih kita berbicara cost production dan lain-lain. Cuman ada hal tentang, bukan berbicara kapitalisme ya, cuman kadang-kadang kita harus menilai bahwa tim kita itu adalah aset. Itu adalah aset yang bisa membuat perusahaan kita atau perusahaan ini tuh jangka panjangnya ini berjalan terus. Dan ketika kita menjaga tim kita, mereka akan dengan sendirinya melakukan atau mengerjakan setiap pekerjaan yang ditugaskan lebih maksimal. Gitu. Nah, banyak yang masih aku temukan ya maunya terlalu di-push, terlalu di-press sehingga kesejahteraan itu menjadi timpang gitu loh. Dan buat aku setelah aku lihat ya sebenarnya itu bukan hal yang besar. Itu bisa banget dilakukan. Cuman mungkin karena ada beberapa oknum karena kan ini kan industri. Oknum-oknum itu kan nggak kepegang. Kadang-kadang bos besar juga, seorang produser juga nggak bisa sampai menyentuh hal itu karena udah terlalu jauh di bawah di lapangan gitu loh. Harapan aku untuk industri kita pastinya WeTV ini kan internasional, ini dunia. Tayangan kita 9 bulan di Malaysia sangat di-appreciate dengan luar biasa gitu loh. Tinggi banget penonton kita di Malaysia. Nah, kita udah mulai go internasional. Sama seperti beberapa OTT lain yang nggak hanya Hollywood atau drakor gitu loh. Kita berharap Indonesia ini, industri perfilman itu menjadi industri yang besar. Dan why not kita bersaing di Asia gitu loh. Kalau misalnya Southeast Asian yang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita punya banyak aktor-aktor yang bertalenta, kita punya banyak penulis-penulis yang ide-idenya gila luar biasa, out of the box. Ya bener-bener kayak, wah kok bisa ada ide seperti ini. Dan kalau berbicara teknis dari alat dan lain-lain itu mah teknis gampang. Cuman memang dengan adanya platform-platform seperti ini merupakan satu kesempatan buat kita kasih lihat ke dunia gitu loh, bahwa kita tuh bisa.